Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang pria tua yang ingin menarik uangnya di bank, tapi perlakuan pegawai bank tersebut malah melukai hatinya. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Langit mendung menggantung di atas kota saat Jatmiko melangkah menuju bank di sudut jalan. Usianya telah melewati 60 tahun. Dan setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban kenangan yang menumpuk di pundaknya. Jaket coklat lusuh yang ia kenakan tampak kebesaran, lengannya penuh bercak noda dan jahitan yang sudah lama melemah. Rambutnya yang memutih dibiarkan berantakan, menunjukkan betapa jarangnya ia memperhatikan penampilannya. Namun, di genggaman tangannya yang keriput, ada sebuah benda yang dijaga erat. Buku tabungan usang yang sampulnya sudah mulai mengelupas. Jatmiko berhenti sejenak di depan pintu kaca bank. Ia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Sudah bertahun-tahun ia menabung di sini, menahan diri untuk tidak menarik sepeser pun, mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil jerih payahnya. Hari ini, ia hanya ingin mengambil sebagian tabungannya, cukup untuk membeli obat dan kebutuhan sehari-hari. Namun, ada keraguan di dalam dirinya. Apakah ia akan diterima dengan baik? Apakah ia masih diakui sebagai nasabah di tempat yang kini tampak begitu megah dan dingin baginya? Dengan langkah ragu, ia mendorong pintu kaca dan masuk. Aroma pendingin ruangan menyergap tubuhnya yang terbiasa dengan panas terik jalanan. Matanya menyapu ruangan, melihat pegawai bank dengan seragam rapi. Beberapa di antaranya sibuk melayani pelanggan kaya yang berbicara dengan suara penuh percaya diri. Ia merasa kecil, seolah-olah keberadaannya tidak sepatutnya ada di ruangan ini. Saat Jatmiko melangkah menuju salah satu loket, seorang pegawai muda bernama Fandi menatapnya dengan pandangan tidak suka. Dari balik meja pelayanan, Fandi menyipitkan mata, menilai pria tua itu dari kepala hingga kaki. Pakaian lusuh, sepatu usang, dan wajah lelah, semua itu langsung membentuk satu kesimpulan di benaknya. Pengemis. "Pak, Anda mau apa di sini?" Suara Fandi terdengar dingin, hampir tak bernada hormat. Jatmiko tersenyum kecil, berusaha tetap ramah. Dengan hati-hati, ia mengulurkan buku tabungan ke arah Fandi. "Saya ingin menarik sedikit uang saya, Nak," ucapnya pelan. Suaranya penuh harapan. Fandi menatap buku tabungan itu dengan enggan. Ia bahkan tidak berusaha mengambilnya. Ia melirik ke arah rekan-rekannya, yang kini juga mulai memperhatikan interaksi mereka. Beberapa dari mereka tersenyum sinis, seolah menunggu bagaimana Fandi akan mengusir pria tua itu. "Kami tidak melayani pengemis di sini, Pak. Kalau mau cari bantuan, silakan ke tempat lain," ujar Fandi dengan nada lebih tinggi, cukup untuk membuat beberapa nasabah menoleh. Jatmiko tertegun. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Tangannya masih menggenggam erat buku tabungan itu, seolah benda itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia berhak berada di sini. "Tapi, saya bukan pengemis, Nak. Saya punya tabungan di sini." Suaranya mulai bergetar, bukan karena marah, tapi karena sedih. Namun, Fandi tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia melangkah keluar dari balik meja dan berdiri di hadapan Jatmiko. "Saya bilang pergi," bentaknya sambil mendorong bahu pria tua itu dengan kasar. Dorongan itu tidak terlalu kuat bagi orang muda, tapi bagi Jatmiko, itu cukup untuk membuat tubuh rentanya kehilangan keseimbangan. Ia tersandung dan hampir jatuh ke lantai, berpegangan pada meja untuk tetap berdiri. Buku tabungan yang tadi ia genggam erat jatuh ke lantai, tergeletak begitu saja tanpa ada yang peduli. Seisi ruangan terdiam sesaat. Beberapa pegawai tampak terkejut, tapi tidak ada yang bergerak untuk membantu.
Jatmiko memandang Fandi dengan mata berkaca-kaca, bukan karena takut atau marah, tetapi karena kecewa. Dunia telah berubah. Bank yang dulu ia percaya telah menjadi tempat yang tidak lagi mengenal dirinya. Tanpa berkata-kata lagi, Jatmiko membungkuk perlahan, mengambil buku tabungannya yang terjatuh. Dengan gerakan penuh kehati-hatian, ia merapikan kertas-kertas yang berantakan dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari bank, meninggalkan tatapan-tatapan dingin di belakangnya. Di luar, angin sore bertiup lembut, membawa rasa pedih yang mengendap di hatinya. Jatmiko mendongak ke langit yang semakin gelap. Hari ini, ia bukan hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga harapannya pada dunia yang dulu ia yakini penuh kebaikan. Malam semakin larut ketika Pak Sofyan masih duduk di ruangannya. Di balik jendela besar yang menghadap jalanan kota, hujan mulai turun perlahan, membentuk pola-pola acak di kaca. Kantor bank sudah lama sepi, hanya menyisakan suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Matanya lelah setelah seharian bekerja, tapi seperti kebiasaannya, ia selalu menyempatkan diri mengecek rekaman CCTV sebelum pulang. Bukan karena ia mencurigai sesuatu, tapi sebagai bagian dari rutinitas untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik di kantornya. Tangan Pak Sofyan menggenggam cangkir kopi yang hampir dingin ketika ia mulai memutar rekaman dari siang tadi. Ia mempercepat tayangan hingga matanya tertuju pada satu momen yang membuatnya menghentikan videonya. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh masuk ke dalam bank. Ia melihat betapa pria itu melangkah pelan, membawa sebuah buku tabungan dengan penuh harapan. Lalu, adegan itu muncul, wajah Fandi yang penuh kebencian, kata-kata kasarnya, dan dorongan yang membuat pria tua itu hampir terjatuh. Pak Sofyan menyipitkan matanya. Ia melihat bagaimana pria tua itu terdiam, bagaimana ia mengambil kembali buku tabungannya dengan tangan bergetar, lalu pergi dengan langkah berat. Jantung Pak Sofyan berdegup keras. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya masih terpaku pada layar monitor. "Apa yang kau lakukan, Fandi?" gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ia menekan tombol kembali, memutar ulang kejadian itu sekali lagi. Kali ini lebih lambat, memperhatikan setiap detail. Ada sesuatu yang menghantam nuraninya. Rasa bersalah, kemarahan, dan penyesalan. Ia tidak menyangka bahwa di bawah kepemimpinannya, ada pegawai yang memperlakukan nasabah dengan sekejam itu. Pak Sofyan mengembuskan napas panjang dan meraih ponselnya. Tangannya sempat ragu, tapi akhirnya ia mengetik pesan untuk Fandi. "Temui saya di ruangan besok pagi. Ada yang perlu kita bicarakan." Setelah mengirim pesan itu, ia kembali melihat layar CCTV yang kini membeku di adegan terakhir. Pria tua itu berdiri di depan pintu bank, menatap langit yang mendung sebelum akhirnya melangkah pergi. Sesuatu di dalam hati Pak Sofyan terasa perih. Siapa pria tua itu? Mengapa ia datang ke bank dengan penuh harapan hanya untuk diperlakukan seperti itu? Hujan di luar semakin deras. Pak Sofyan merapikan dokumen-dokumen di mejanya, tapi pikirannya masih tertuju pada pria tua itu. Ada sesuatu yang mengusiknya, perasaan bahwa ada yang belum selesai. Ia beranjak dari kursinya, meraih jasnya yang tergantung di belakang pintu, lalu melangkah keluar. Dalam hatinya, ia bertekad bahwa esok hari ia harus menemukan pria itu. Ia harus memperbaiki kesalahan pegawainya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, hujan terus turun tanpa henti, seakan menangisi perlakuan buruk yang dialami pria tua itu. Pagi itu, suasana di dalam bank terasa sama seperti biasanya. Para pegawai sibuk dengan tugas mereka, para nasabah datang dan pergi, membawa urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di luar sana, seorang pria tua kembali melangkah dengan ragu menuju pintu kaca bank, membawa sesuatu yang berbeda kali ini. Jatmiko berdiri sejenak di depan bank, merapatkan jaket lusuhnya. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kantong kresek hitam yang tampak berat.
Matanya menatap pintu kaca itu dengan penuh pertimbangan. Setelah perlakuan yang ia terima kemarin, ia seharusnya tidak kembali. Tapi ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang haknya, tentang sesuatu yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan napas berat, ia mendorong pintu itu dan kembali memasuki bank. Begitu langkahnya terdengar di lantai marmer, mata Fandi langsung menangkap sosoknya. Sejenak, ada keterkejutan di wajahnya. Ia tidak menyangka pria tua yang kemarin ia usir dengan kasar akan kembali. Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi kejengkelan. Dengan langkah cepat, Fandi meninggalkan meja pelayanannya dan menghampiri Jatmiko. "Kenapa Bapak datang lagi?" Suara Fandi terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Beberapa pegawai lain mulai melirik, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Jatmiko menatap Fandi dengan tenang, meski matanya yang lelah menyiratkan kesedihan. "Saya hanya ingin mengambil uang saya, Nak. Tolong jangan usir saya lagi." Namun, Fandi tidak peduli. Tanpa memberi kesempatan bagi Jatmiko untuk menjelaskan lebih lanjut, ia meraih lengan pria tua itu dan mendorongnya dengan kasar. "Sudah saya bilang, pergi," serunya. Dorongan itu membuat Jatmiko kehilangan keseimbangan. Tubuh rentanya terhuyung ke belakang, dan sebelum ia bisa menahan diri, kantong kresek hitam yang ia bawa terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Dalam sekejap, kresek itu robek, dan isinya, tumpukan uang tunai dalam pecahan besar, berhamburan ke segala arah. Ruangan yang tadi penuh suara kini mendadak sunyi. Semua mata terkaget melihat lembaran-lembaran uang yang berserakan di lantai marmer, beberapa bahkan melayang-layang di udara sebelum jatuh dengan lembut. Beberapa nasabah terkejut, pegawai bank menahan napas, sementara Fandi sendiri membeku di tempatnya. Jatmiko terduduk di lantai, matanya menatap uang-uang yang berserakan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak peduli dengan pandangan orang-orang, tidak peduli dengan bisik-bisik yang mulai memenuhi ruangan. Baginya, uang itu bukan hanya sekadar kertas. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, hasil dari keringat dan pengorbanannya yang kini terhambur begitu saja di lantai, seperti sesuatu yang tidak berharga. Saat itulah langkah cepat terdengar mendekat. Pak Sofyan yang baru saja tiba langsung melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia segera berlari, melewati kerumunan pegawai yang masih terpaku di tempat mereka. Tanpa ragu, ia berlutut dan membantu Jatmiko bangkit. "Pak, Anda tidak apa-apa?" Suaranya penuh kepedulian, bertolak belakang dengan nada kasar yang digunakan Fandi sebelumnya. Jatmiko menatapnya dengan lelah, tapi ada sesuatu di matanya. Kepercayaan yang belum sepenuhnya sirna. "Saya hanya ingin mengambil uang saya." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di tengah keheningan ruangan. Pak Sofyan mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Fandi yang kini tampak pucat. Mata manajer bank itu menyala penuh kemarahan yang ia tahan. "Fandi, ke ruangan saya setelah ini," katanya tegas. Fandi tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sementara itu, para pegawai lain akhirnya bergerak. Beberapa dari mereka mulai mengumpulkan uang yang berserakan dengan hati-hati, sementara nasabah yang tadinya hanya menonton mulai berbisik-bisik, membicarakan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Sofyan tetap berlutut di samping Jatmiko, memastikan pria tua itu baik-baik saja. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya sekadar insiden biasa. Ini adalah pelajaran bagi dirinya, bagi Fandi, dan bagi semua orang di bank ini. Keheningan masih menyelimuti ruangan. Semua yang ada di dalam bank seolah membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Uang yang berserakan di lantai terasa seperti tamparan keras bagi setiap orang yang sebelumnya memandang rendah pria tua itu. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani bergerak kecuali Pak Sofyan yang masih berlutut di samping Jatmiko. Dengan penuh hati-hati, manajer bank itu membantu pria tua itu berdiri.
Tangannya menopang tubuh ringkih yang masih sedikit gemetar. Jatmiko tampak bingung, seolah pikirannya masih berada di tengah pusaran keterkejutan. Ia tidak menyangka bahwa semua tabungannya yang selama ini ia jaga dengan hati-hati justru berhamburan di lantai karena perlakuan kasar seorang pegawai yang seharusnya melayani dengan hormat. Pak Sofyan menatap Fandi dengan tajam. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya terdengar datar, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa beban yang berat. Fandi tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menunduk, tidak berani menatap Pak Sofyan atau siapapun di ruangan itu. Selama ini, ia menganggap dirinya sebagai pegawai yang profesional. Tapi hari ini ia menyadari betapa dangkalnya penilaiannya terhadap seseorang hanya berdasarkan penampilan. Salah satu pegawai bank segera mengambil buku tabungan Jatmiko yang terjatuh dan menyerahkannya kepada Pak Sofyan. Manajer itu membukanya, dan matanya melebar saat melihat saldo yang tertera di dalamnya. Jumlahnya jauh di luar dugaan. Ini bukan rekening milik sembarang orang. Pria tua yang selama ini dianggap tidak pantas berada di bank ini ternyata menyimpan tabungan yang lebih besar daripada kebanyakan nasabah yang dilayani dengan penuh hormat. Pak Sofyan menelan ludah, lalu menatap Jatmiko dengan penuh penyesalan. "Pak, saya mohon maaf atas perlakuan pegawai saya. Ini tidak seharusnya terjadi." Jatmiko tersenyum kecil, tetapi senyum itu dipenuhi kepahitan. "Nak, saya sudah menabung di bank ini sejak lama. Saya mempercayakan hasil kerja keras saya di sini, berharap suatu hari bisa menggunakannya untuk keperluan saya di hari tua. Tapi lihatlah, ternyata saya hanya dipandang sebelah mata karena penampilan saya." Kata-kata Jatmiko menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa pegawai mulai saling berbisik, merasa malu atas apa yang telah terjadi. Nasabah yang tadi memandangnya dengan sinis kini mulai menundukkan kepala, sadar bahwa mereka pun telah bersalah dalam menilai seseorang hanya dari luarnya. Pak Sofyan menghela napas panjang. Ia merasakan amarah, bukan hanya terhadap Fandi, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia membiarkan lingkungan kerjanya menjadi tempat di mana seseorang diperlakukan seperti ini? "Pak Jatmiko," katanya lembut, "kami akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya mulai sekarang. Saya pastikan Anda mendapatkan hak Anda sebagai nasabah tanpa ada perlakuan buruk lagi." Jatmiko menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya hanya ingin menarik sebagian tabungan saya, Nak. Itu saja." Pak Sofyan segera memberi isyarat kepada salah satu pegawai seniornya. "Tolong bantu Pak Jatmiko menyelesaikan transaksi beliau. Pastikan semua berjalan lancar." Saat itu, Fandi hanya bisa berdiri kaku, tidak mampu mengatakan apapun. Di dalam hatinya, ia tahu kesalahannya sudah tidak termaafkan. Dan mungkin tidak ada lagi tempat untuknya di bank ini. Ruangan bank masih dipenuhi keheningan yang berat. Fandi berdiri mematung di tempatnya. Wajahnya masih pucat, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun, terutama Pak Sofyan yang kini tengah memastikan bahwa Jatmiko mendapatkan pelayanan yang layak. Di balik meja layanan, seorang pegawai senior dengan ramah membantu Jatmiko menyelesaikan transaksi yang seharusnya bisa ia lakukan sejak awal jika saja ia diperlakukan dengan hormat. Dengan tangan sedikit gemetar, pria tua itu menandatangani beberapa dokumen. Sesekali ia melirik kantong plastik hitam yang kini telah diisi kembali dengan uangnya. Namun, sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya lelah, tapi juga penuh luka yang tertanam dalam. Pak Sofyan berdiri di sampingnya, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, pikirannya masih terpaku pada satu hal. Fandi. Ia menarik napas panjang, lalu beralih menatap pemuda yang kini masih berdiri kaku. "Fandi," panggilnya, suaranya tenang tapi penuh ketegasan, "ikut saya ke ruang kerja." Jantung Fandi berdetak lebih cepat. Ia tahu ini akan terjadi. Dengan langkah berat,
Ia mengikuti Pak Sofyan menuju ruangan yang sunyi di sudut bank. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi lebih mencekam. Pak Sofyan berjalan ke arah kursinya, duduk dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Pak Sofyan setelah beberapa saat keheningan. Fandi mengangguk pelan. Saya sudah melakukan kesalahan besar." "Pak?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Pak Sofyan menghela napas panjang. "Bukan hanya kesalahan besar, Fandi. Ini bukan sekadar ketidaksopanan. Ini penghinaan terhadap seorang nasabah, terhadap seseorang yang mempercayakan hartanya pada bank ini. Apa yang kau lakukan tidak hanya merugikan Pak Jatmiko, tapi juga mencoreng nama baik tempat kita bekerja." Fandi mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi penyesalan yang begitu dalam. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud demikian, tapi ia tahu itu hanya alasan yang sia-sia. Ia telah berbuat salah, dan kini ia harus menanggung akibatnya. "Pak," Fandi akhirnya berbicara, suaranya bergetar. "Saya sadar saya telah bertindak buruk. Saya telah menilai seseorang dari penampilannya, dan saya memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Saya malu pada diri saya sendiri." Pak Sofyan memejamkan matanya sejenak, lalu menatap Fandi dengan pandangan yang lebih lembut, namun tetap tegas. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Fandi terdiam. Lalu, dengan napas berat, ia mengangkat wajahnya, meski matanya masih dipenuhi kesedihan. "Saya ingin mengundurkan diri, Pak," katanya pelan. "Saya tidak pantas lagi bekerja di sini setelah apa yang saya lakukan." Pak Sofyan tidak langsung menjawab. Ia menatap pemuda itu lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu, ia mengangguk pelan. "Jika itu keputusanmu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat, Fandi, kehidupan selalu memberi kita pelajaran dengan cara yang keras. Jangan ulangi kesalahan ini di tempat lain." Fandi mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia berdiri, membungkukkan badan dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberi saya pelajaran berharga hari ini." Dengan langkah pelan, ia keluar dari ruangan itu, meninggalkan segala sesuatu yang telah ia bangun selama ini. Di luar, langit mulai mendung, seolah ikut merasakan beratnya beban yang kini ia pikul. Langkah Fandi terasa begitu berat saat ia meninggalkan ruang kerja Pak Sofyan. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena beban yang menghimpit dadanya. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya pegawai yang kompeten, seseorang yang memahami bagaimana dunia bekerja. Tapi hari ini, ia sadar bahwa pemahamannya begitu dangkal, begitu picik. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak hanya merusak reputasinya, tapi juga melukai hati seseorang yang tidak bersalah. Saat ia melewati ruang utama bank, tatapan para pegawai tertuju padanya. Ada yang memandangnya dengan simpati, ada yang tetap dingin, tapi kebanyakan hanya menunduk, tak ingin terlibat lebih jauh. Fandi tahu, ini mungkin terakhir kalinya ia berjalan melewati koridor ini sebagai seorang pegawai bank. Dan ia tahu, ia pantas menerima konsekuensi ini. Di sisi lain ruangan, Jatmiko masih duduk di kursinya. Uangnya sudah dikemas kembali dalam kresek yang baru, dan pegawai senior yang membantunya telah memastikan bahwa semua transaksinya berjalan lancar. Namun, pria tua itu tetap diam, seakan masih memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar uangnya yang sempat berserakan. Saat Fandi melewatinya, langkahnya terhenti. Ada sesuatu dalam dirinya yang menjerit, memaksanya untuk tidak pergi tanpa mengatakan apapun. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah, ia berbalik dan menatap pria tua itu. "Pak!" Suaranya nyaris tidak terdengar. Jatmiko mengangkat wajahnya. Tatapan matanya tenang, tetapi ada luka yang masih membekas di sana. "Saya minta maaf," kata Fandi. Suaranya bergetar. Saya sudah memperlakukan Bapak dengan sangat buruk.
Saya tidak punya alasan apapun untuk membenarkan perbuatan saya. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Jatmiko menatapnya lama. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menghela napas dan tersenyum tipis. "Nak," katanya lembut, "hidup akan selalu memberi kita pelajaran. Kadang, pelajaran itu datang dalam bentuk yang menyakitkan." Fandi menggigit bibirnya, menahan emosinya sendiri. "Yang penting sekarang," lanjut Jatmiko, "adalah bagaimana kamu membawa pelajaran ini dalam hidupmu. Aku sudah cukup tua untuk tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jika kamu benar-benar menyesali perbuatanmu, buktikanlah. Jangan ulangi kesalahan ini di tempat lain." Kata-kata itu menampar hati Fandi lebih keras dari kemarahan siapapun. Dadanya terasa sesak. Dengan penuh hormat, ia membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak," katanya lirih. Jatmiko tersenyum. Ia mengambil kantong kreseknya dan bangkit dari kursi. Dengan langkah perlahan, ia berjalan keluar dari bank, meninggalkan kesan yang tidak akan pernah hilang dari ingatan siapapun yang menyaksikan kejadian hari itu. Sementara itu, Pak Sofyan berdiri di dekat pintu ruangannya, memperhatikan semua yang terjadi dengan ekspresi penuh pemikiran. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya Jatmiko dan Fandi yang belajar sesuatu, tetapi juga seluruh pegawai di bank itu, termasuk dirinya sendiri. Di luar, langit masih mendung. Angin berhembus perlahan, membawa kesejukan di antara panasnya kesalahan dan penyesalan. Fandi berdiri di ambang pintu bank, menatap punggung Jatmiko yang semakin menjauh. Dalam hati, ia berjanji bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Bahwa hari ini, ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya. Ia mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Dan mungkin, dalam kejatuhan ini, ia baru benar-benar memahami arti dari sebuah penghormatan dan kemanusiaan.